sejak puluhan tahun yang lalu memang kita sebut kita 20 hari gitu ya. Gitu Padahal itu sirkuler ya Pak? Itu sirkuler terus 20 hari. Artinya gini, kalau sama sekali tidak ada supply ke Indonesia mati truk gitu. Itu bisa 20 hari, kita di hari ke-20 mungkin sudah. Walaupun itu agregat ya. Kita masih bisa kayak seperti BBM yang lain, kita masih bisa self supply sendiri. Betul. Karena Indonesia juga supplier produsen minyak kan. Betul. Jadi itu tidak sesederhana itu cadang. Sebenarnya nggak perlu ditakutkan 20 hari, 25 hari begitu. Selama ini kita belum pernah kehabisan. Krisis pernah lebih berat dari sekarang pun BBM masih bisa. Ya kan, walaupun nanti efeknya kepada harga. Nah, karena harga kan ngikutin mekanisme pasar harga dunia begitu. Oke, kalau misalkan kita lihat ini kan harga minyak udah mulai berangsur turun ya, udah di level 93 kalau misalkan kita lihat dari data Brent ya. Nah, kalau dari kira-kira ada potensi lagi nggak dengan kejadian yang kemarin sempat ditutup Strait Hormuz dan harga naik tinggi, atau mungkin ada kemungkinan dengan dibukanya kembali atau udah Amerika Serikat mulai melunak untuk mengurangi sanksi Rusia untuk bisa memberikan atau mendistribusikan minyaknya mereka kepada seluruh dunia, itu ada potensi kembali turun, atau mungkin masih potensi geopolitik ini masih terbuka lebar untuk menaik harga minyak bisa spike lagi kembali gitu? Kalau menurut saya ya itu kan masalah krisis, ada konflik yang ada di situ ya. Itu adalah kepentingan dari masing-masing pihak ya. Antara Israel dan Amerika dengan Iran itu sendiri ya. Dan juga beberapa negara teluk di situ menjadi pengaruh, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah urusan mereka. Katakanlah Presiden Prabowo juga punya inisiatif ingin menjadi juru damai dan apa, itu kita serahkan kepada kita kan negara non blok ya, kita tidak berpihak. Nah, itu bagus kalau kita tuh tidak terlalu mengandalkan krisis ini di masalah Strait Hormuz ini. Jadi kita mencari lebih baik kita mencari ide yang lain lah. Biarkan ini berkonflik, soal apakah konflik itu akan bisa selesai sebentar atau lama, saya kira itu yang berkonflik yang berkepentingan, yang punya masalah ya. Kita tidak bisa memastikan besok harus berhenti atau besok menjadi damai, nggak mungkin lah ya. Bukan kapasitas kita untuk itu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa suplai minyak untuk negara kita dan juga beberapa negara yang lain ya. Kita tahu bahwa kayak Cina itu kan import minyaknya besar sekali, sampai jutaan barrel, dia sampai 6 sampai 8 juta barrel per hari gitu ya. India juga ya Pak ya, India juga besar ya kan. Kemudian Singapura juga kan sangat bergantung dari LNG yang dari Qatar. Begitu LNG Qatar itu sekarang mogok atau berhenti berproduksi ya, Singapura pasti melakukan kontraksi ya, mencari alternatif lain untuk suplai energi mereka di negara mereka. Tapi Singapura kan negara kecil ya. Indonesia negara besar gitu. Besar sekali itu artinya jumlah penduduknya besar, wilayahnya juga luas. Ini yang tidak menjadi sesuatu yang tidak simpel atau jadi kompleks ya. Tapi percayalah bahwa kita pernah mengalami hal-hal seperti ini di masa-masa lalu ya. Dan kita bisa melewati Pertamina pernah menghadapi ini dengan baik. Saya percaya Pertamina bisa mengatasi dengan baik. Apapun distribusi minyak di Indonesia kan masih dikontrol oleh Pertamina sekarang. Gitu. Iya. Lalu ini sih Pak, kalau di kita itu kan ada banyak perusahaan migas nasional ya Pak. Nah di saat kondisi seperti sekarang dengan dinamika naik turun harga, apa yang paling harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu yang menjadi PR buat kami. Artinya saya kan sebagai Asper Migas ya, kita menaungi banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya sebagai investor ya. Kalau investor menjadi kayak bisa dibilang ya ada sedikit windfall profit ya. Investor itu artinya penghasil minyak ya. Beberapa K3S di Indonesia ya dengan harga minyak naik ya tentunya nanti ICP pun akan naik dan produk-produk minyak atau crude-nya jadi dibeli dengan harga lebih tinggi, jadi revenue meningkat. Itu dari sisi upstream ya, dari sisi hulu. Tapi ingat bahwa kita hilir lebih besar lagi ya, beban subsidi menjadi naik ya. Kemudian di sisi lain lagi dari sisi para pengusaha pendukung perminyakan atau perusahaan-perusahaan jasa dan punya supplier ya, atau punya perusahaan konstruksi begitu ya. Apapun biaya-biaya karena BBM meningkat, harganya naik ya, semua biaya naik. Kebutuhan pokok juga naik ya kan. Bahan baku menjadi naik ya. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kami di Asper Migas gitu. Jangan sampai
ya kontrak sudah berjalan, ya kan, sudah ditandatangani, belum tereksekusi, giliran kita mau mengeksekusi semua bahan-bahan baku sudah naik, biaya sudah naik begitu. Akhirnya hitung-hitungan waktu kita ikut lelang dan kita dimenangkan menjadi di luar perhitungan dari yang sebelumnya begitu. Itu yang harus kita antisipasi. Ada up lagi cost-nya berarti ya. Itu yang nanti akan kita bicarakan. Biasanya para vendor atau kontraktor akan menyampaikan itu kepada pemegang pekerjaan, ya, minta apakah adendum kah ataukah penyesuaian harga unit price kah, atau juga misalkan kalau itu kita dihitung mana komponen yang import, mana komponen yang dalam negeri. Mungkin komponen dalam negeri juga bisa lebih ditekan. Tapi ingat bahwa selain masalah harga-harga naik, kurs dolar juga naik. Iya, sementara kita juga punya kendala bahwa sudah banyak sekali kontrak-kontrak dengan perminyakan di Indonesia itu dicatatkan dalam bentuk rupiah, kan gitu. Ya kan, kalau berkontrak nilai kontraknya dalam bentuk rupiah sementara kurs dolarnya menjadi naik begitu, itu menjadi rugi yang kita berkontrak dengan rupiah, gitu kan. Gitu. Artinya proyek-proyek yang 2026 ini yang masih sesuai rencana sampai 2 minggu kondisi ini kan masih shocking di sebulan yang lalu saja harga crude price kita masih sekitar 60-an Pak. 65, 67 ya begitu. Tapi begitu naik sekarang udah 90 kan dalam waktu hanya 2-3 mungkin 1 minggu terakhir atau hampir 10 hari terakhir kan. Katanya Donald Trump perang tidak akan lebih dari 6 hari begitu. Rupanya ini udah lewat 1 minggu kan begitu. Jadi ya itulah yang kita tidak inginkan, ini berlarut-larut ya. Kita harapkan ya para pemimpin negara-negara yang berkonflik itu berpikir dia lebih jernih lah, bahwa apapun kalau mau kalah dan menang itu lebih banyak pihak-pihak lain yang dirugikan, masyarakat ya, yang penduduk-penduduk baik di Iran maupun di Israel kan itu menjadi korban juga ya. Betul. Bahkan negara-negara terlalu kena ya kan, Doha, Qatar. Kemudian di Dubai yang negaranya selama ini begitu merasa secure, tenang, aman, tiba-tiba mereka menjadi kena macam ya. Itu kan pasti efeknya jadi tidak baik lah begitu. Tapi kemarin juga kan baru-baru ini ya Presiden Putin juga sempat ngomong kan kalau misalkan perang di situ akan penutupan Selat Hormuz sendiri akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Nah mungkin kalau misalkan Asperindo sendiri untuk menghadapi kejadian yang mungkin agak lebih panjang dibandingkan sebelum kejadian-kejadian sebelumnya, udah ada mitigasi belum untuk menyiapkan? Terus terang kami belum ya. Belum. Tapi yang kalau ada adalah ya kami juga dengan para anggota belum bertemu, makan baru mungkin setelah Lebaran lah gitu. Kita akan ada pertemuan dengan para anggota ya. Yang ada kita koordinasi lewat WA chatting apa segala macam. Ini gimana nih? Wah ini begini ya itu. Tapi secara kita konsolidasi internal bagaimana sikap kita bersama-sama, karena permasalahannya menjadi berbeda-beda setiap jenis usaha yang ada di migas nasional ini. Saya bilang tadi kalau para K3S itu senang dia dengan harga tinggi, iya kan. Tapi para vendor, para kontraktor, waduh semangat ngebor ya Pak. Mestinya itu akan menjadi dari sisi investasi upstream ya, itu akan menjadi pemicu peningkatan investasi. Karena wah ini lagi bagus minyak nih, kita ngebor lagi, kita genjot produksi kita.